Assalamualaikum teman-teman semua. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih kisah di balik nama surat dalam Al-Quran? Hari ini, kita akan menyelami salah satu surat yang penuh hikmah dan sejarah, yaitu surah Al-Imran. Nama surat ini berarti keluarga Imran, dan ceritanya sangat menyentuh dan penuh pelajaran. Yuk, kita mulai perjalanan kita ke masa lalu dan mengungkap latar belakang turunnya surat yang mulia ini. Surah Al-Imran diturunkan di Madinah atau yang kita kenal sebagai surat Madaniyah. Latar belakang utamanya berkaitan dengan sebuah peristiwa penting di awal-awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saat itu datanglah sebuah delegasi dari Najran, sebuah daerah di Yaman. Delegasi ini terdiri dari sekitar 60 orang Nasrani, termasuk para pemimpin dan cendekiawan mereka. Mereka datang ke Madinah untuk berdialog langsung dengan Rasulullah tentang ajaran Islam, khususnya mengenai kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Dialog antara Rasulullah dan delegasi Najran ini menjadi inti dari banyak ayat di awal surah Al-Imran. Mereka bertanya, "Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang Isa?" Rasulullah pun menjawab dengan wahyu yang diturunkan Allah, menjelaskan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya yang diciptakan tanpa seorang ayah, sama seperti Allah menciptakan Adam dari tanah. Penjelasan ini ada di dalam surah Al-Imran ayat ke-59. Allah berfirman, "Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia." Namun, sebagian dari delegasi Najran itu tetap bersikeras dengan keyakinan mereka bahwa Isa adalah anak Tuhan. Perdebatan pun berlanjut. Disinilah turun perintah Allah untuk melakukan mubahalah, yaitu saling bersumpah dan memohon kepada Allah agar laknat ditimpakan kepada pihak yang berdusta. Ajakan mubahalah ini tercatat dalam ayat ke-61. Rasulullah pun siap melakukannya bersama keluarganya, yaitu Fatimah, Ali, Hasan, dan Husain. Melihat kesungguhan dan keyakinan Rasulullah, para pemimpin delegasi Najran menjadi gentar. Mereka bermusyawarah dan memutuskan untuk tidak menerima tantangan mubahalah karena takut akan kebinasaan. Akhirnya, mereka memilih untuk berdamai dan bersedia membayar jizyah atau pajak sebagai bentuk perlindungan di bawah pemerintahan Islam di Madinah. Selain kisah dialog dengan delegasi Najran, nama Al-Imran sendiri merujuk pada keluarga Imran, ayah dari Maryam, ibunda Nabi Isa. Surat ini menceritakan kisah luar biasa dari keluarga yang saleh ini. Dimulai dari doa istri Imran yang menazarkan anaknya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis, kelahiran Maryam yang suci, hingga bagaimana Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Lalu puncaknya adalah kisah kelahiran ajaib Nabi Isa alaihissalam dari seorang perawan. Maryam sebagai mukjizat besar dari Allah. Jadi, surah Al-Imran tidak hanya berisi hukum dan pedoman, tapi juga dialog antaraimon yang penuh adab, serta kisah-kisah menakjubkan dari keluarga pilihan Allah. Surat ini mengajarkan kita tentang pentingnya dialog, kekuatan iman, dan kebesaran Allah yang tak terbatas. Semoga cerita ini menambah kecintaan kita pada Al-Quran ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengkaji isinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.